Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok web COVID-19. Saya Adrian Maulana sebagai data kolektor. Saya Adrian Satria Putra sebagai back end. Saya Gilang Muhammad Arsy sebagai front end. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses kita membuat web, apa saja yang ada di dalam web, dan kekurangan kelebihan, serta fitur apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, oke, jadi yang pertama kita akan ke navbarnya dulu. Di sini ada gambar yang kita insert ya, gambarnya disimpan di aset. Lalu di sini ada label website informasi COVID-19. Nah, di sini juga ada info yang nanti akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, di sini ada kolom search. Di search ini kita bisa search nama provinsi dan juga zona provinsi yang ada di statistik berikut. Nah, di sini juga ada untuk login ya, tapi untuk loginnya nanti dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini didapat dari chart.javascript yang kalian bisa search ada di Google, lalu source code-nya disimpan di folder Laravel-nya. Nah, di sini ada ketika mouse kita jalan ke sini ada infonya seperti ini. Info ini sesuai warnanya dengan info yang ini, selesai ODP, selesai PDP, dan yang lain-lain. Nah, di sini juga ada Jawa Barat. Ada info dari Jawa Barat dan catatannya juga. Lalu di statistik, di sini ada fungsi refresh untuk merefresh tabel yang telah ditampilkan ini. Dan di sini ada nomor yang urutannya sesuai angka, lalu tanggal diubahnya data tersebut. Lalu di sini kasus yang terkonfirmasi, sembuh dan meninggal. Ini juga nama provinsi dan ini zona provinsi. Nah, data yang kami dapat ini bukan data dummy ya atau data palsu, tapi data asli yang ada di web pemerintah Indonesia. Nah, jumlahnya ada 34 provinsi. Nah, ini adalah info untuk Jawa Barat, yaitu ODP-nya yang proses ada 3.666 dan selesainya ada 47.000. Nah, di sini juga ada penjelasan apa itu COVID, gejala, dan penularan. Ini juga gambarnya bisa di insert aja. Nah, di sini juga ada info cara melindungi diri dari COVID. Nah, untuk ini videonya bisa dimasukkan ke aset, lalu kita panggil saja, jadi bisa menampilkan video seperti ini. Nanti ya videonya bisa dilihat di GitHub. Nah, lalu di sini juga ada info pembuat websitenya, yaitu Instagramnya Adrian Maulana Firdaus, Facebooknya juga Adrian Satria Putra juga, dan Gilang Muhammad Arsy. Lalu kita ke informasi saja. Nah, di informasi ini terdapat informasi mengenai proses penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Nah, ini sama seperti yang tadi, diagram yang bisa kalian download scriptnya, lalu kalian masukin ke folder Laravel-nya. Yang di sini adalah diagram statistik penyebaran COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Yang seperti yang tadi, yang terkonfirmasi adalah 2.354, sembuh 719, meninggalnya 155. Nah, di sini kita mempunyai fitur, yaitu fitur penyedia call center untuk penanganan COVID-19 di Jawa Barat terutama ya. Proses penanganan COVID ini bisa kalian hubungi call center ini 119 untuk call center rumah sakit secara darurat, atau kalian juga ingin secara langsung menghubungi rumah sakit yang terdekat di rumah dekat alamat kalian. Kalian bisa lihat kontak. Lihat kontak ini menyediakan berbagai daftar rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Kita tinggal search mau rumah sakit yang mana. Nah, kita tinggal search mau rumah sakit misalkan Hasan Sadikin. Nah,
kita langsung mendapat data dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu terdapat di Jalan Pasteur, nomor teleponnya atau hotline-nya ada 3 nomor, dan juga websitenya. Nah, website ini bisa kita kunjungi untuk kita pelajari apa sih yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan apakah rumah sakit ini menangani corona. Nah, ini contoh dari website Rumah Sakit Hasan Sadikin yang sedang error. Oke, mantap. Oke, setelah kita search, kita kembali lagi ke awal. Nah, ini juga terdapat statistik pasien pengawasan atau dalam pemantauan di Jawa Barat ya, terutama total ODP 51.410 orang, total PDP 8.973, dan ODP yang sedang diproses itu sekarang sekitar 3.666, dan yang sudah selesai 47.744. PDP yang sedang diproses 1.488, dan yang selesai diproses oleh pemerintah Jawa Barat adalah 7.485. Oke. Di dashboard ini adalah intinya menampilkan data-data COVID-19, yaitu PDP, ODP yang terdapat di Jawa Barat, khususnya yang meng-highlight Jawa Barat. Dan juga di sini ada fitur search untuk mencari data-data rumah sakit terutama. Oke. Nah, selanjutnya adalah login yang akan dijelaskan oleh Adrian Satria. Ya, jadi di sini kita menerapkan fitur login. Seperti ini. Sebelumnya saya di sini menggunakan login default Laravel. Seperti ini. Kalian buka CMD kalian, lalu masuk ke dalam folder Laravel, kemudian ketik satu persatu tiap kata. Dan sebelum melakukan npm install, pastikan kalian sudah mendownload npm di Google. Kemudian ketik npm install. Setelah selesai, klik npm run dev. Maka saat nanti kalian mengklik login akan memiliki tampilan login Laravel, karena di sini saya sudah merubah tampilan login seperti ini. Saya sudah menggantinya. Seperti di kodean ini. Nah, jadi untuk mengubah tampilan sebelumnya yang default login Laravel, saya merubahnya di sini. Jadi saya menambahkan link untuk kembali ke tampilan home sebelum login. Nah, lalu kemudian bagaimana sih caranya mengubah ke tampilan login yang sesuai keinginan kita? Kita buka dulu. Nah, di sini terdapat file login.blade.php yang dibuat oleh frontend kelompok saya. Kemudian buka folder out, lalu kalian akan menemukan juga login.blade.php. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, kalau default login Laravel seperti ini, dan hanya akan menampilkan form seperti email, password, dan remember. Sedangkan file untuk login.blade.php seperti ini. Pastikan kalian menambahkan kode seperti ini. Nah, ini fitur untuk validate lupa password. Ini untuk mengingat selalu. Kemudian extend layout.app sama section content diambil dari file app.blade.php. Nah, lalu kita buka folder app, http, controller, out, login controller. Nah, kita tambahkan function show login form return view login. Nah, di sini fungsi ini
untuk merubah tampilan login di folder Rapel ke menjadi login desain front end kita. Kemudian di sini ada public function logout. Fungsinya nanti kan kalau biasanya logout menggunakan di folder Rapel akan kembali ke halaman Rapel seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau setelah logout. Nah, kalau setelah npm run dev juga tampilannya akan seperti ini, terdapat login dan register. Sekarang kita coba registrasi. Nah, form registrasi. Sebelumnya saat menggunakan default login Rapel hanya terdapat name, email address, password, confirm password, selesai. Di sini saya juga menambahkan form NIP, alamat, dan kode pos. Nah, untuk merubahnya kita cukup membuka register controller, menambahkan field-nya. Kemudian setelah itu kalian buat database migration-nya sesuai dengan register controllernya. Jangan lupa juga buka user.php untuk melihat field yang kalian tambahkan juga di sini. Nah, fungsi return user.create ini untuk insert into. Oke, kita langsung coba login saja. Nah, setelah login, kita bisa melihat tampilan home yang dapat diakses oleh petugas, seperti dapat mengedit data, mendelete, menambah. Kita coba saja mengedit data dari Jawa Barat. Bisa dilihat. Kita ubah zona provinsi Jawa Barat yang tadinya biru menjadi merah. Kita save. Nah, terdapat notifikasi data berhasil diubah dan kita lihat data yang tadinya biru berubah menjadi merah, dan kita ubah lagi, coba dari merah ke biru. Berhasil. Sekarang kita lihat di data statistik pasien, ODP dan PDP. Jika kita rubah datanya, maka akan merubah diagram yang berada di tampilan home tersebut. Karena diagram di home ini hanya menampilkan provinsi dan jumlah ODP-nya. Sedangkan yang diagram berada di provinsi menampilkan data yang terkonfirmasi sembuh dan meninggalnya. Seperti di sini. Kita bisa ngedit data rumah sakit. Nah, ini adalah website URL-nya, hotline-nya, alamat, nama rumah sakit, kembali. Nah, nantinya ya data yang di input dari form akan seperti kita coba. Kita lihat akan seperti ini.
ini merupakan link yang diambil dari real column database. Untuk tampilan ini hanya menampilkan data-data virus yang pernah menjadi pandemi di seluruh dunia. Kita ke profile. Nah, untuk mengambil data dari user yang sudah melogin, kita perlu melihat file profile.blade.php. Nah, seperti yang tadi, extend layout.app sama section content diambil dari apps.blade.php. Nah, di sini saya mengcopy beberapa tag dari file apps.blade.php. Nah, out user ke name ini untuk mengambil nama dari tabel user. Untuk mengambil NIP sama seperti ini, name, email, alamat, dan kode pos. Nah, sekarang kita ke fitur selanjutnya, kita logout. Nah, kita di sini akan mencoba mengakses langsung file yang harusnya diakses setelah login. Kita coba dashboard 2. Nah, kita coba sebelah sini saja, dashboard 2. Nah, jadi ada fungsi untuk memvalidasi apakah user sudah login atau belum. Maka jika belum, akan dialihkan ke fungsi login ini. Nah, untuk kodenya kita buka rute web.php. Nah, ini. Jadi kita mengelompokkan file mana saja yang harus diakses setelah login, seperti tambah data, edit, delete, dan lain sebagainya. Nah, kita coba login, lalu kita masukkan password yang salah. Nah, maka akan ada validasi email atau password Anda salah. Sebelumnya di login di Fora Rapel ini berbahasa Inggris, karena saya ubah kalau tidak salah di out.php. Nah, ini untuk memvalidasi login. Nah, di sini terdapat macam-macam controller, ada confirm password controller, forgot controller, login controller, register controller, reset password controller, verification controller. Masing-masing controller memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita coba lihat lagi ya. Kita masukkan password. Nah, hasil login kita mendapatkan nama dari user yang sudah melogin. Lalu kita coba akses yang tadi file yang harus di login dulu. Nah, tidak perlu melakukan login lagi. Kita selanjutnya kita mencoba fitur lupa sandi. Nah, untuk fitur lupa sandi ini pada awalnya tidak berfungsi. Maka saya coba searching di Google, lalu kemudian menggunakan mailtrap.io. Sudah login, kalian bisa daftar baru Mailtrap menggunakan akun Google, kemudian klik demo inbox. Nah,
Untuk melakukan reset password, kita buka kembali .env. Nah, sebelumnya mail underscore username memiliki nilai true, 0 maksud saya. Nah, kemudian kalian salin username sama password di sini ke env yang berada di sini. Kemudian kalian tambahkan juga mail underscore from underscore address adriansatria058@gmail.com untuk merubah password yang nantinya akan terdapat pesan ke mail trapnya. Nah, kita coba send. Sebentar. Nah, link sudah terkirim. Nah, kita bisa lihat chat. Nah, di sini ada tombol reset password. Nah, saat dipencet, nah, terdapat kode seperti ini, kode keamanan. Di sini kita bisa reset password apa saja yang ingin kita rubah. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan perilaku yang kita tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.